Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Bunda Hajah Adik beserta Mama Hajah Dewi dan keluarga besar, kita doakan semoga Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya selalu berkah, melimpah, barokah. Mudah-mudahan anak cucunya dijadikan anak yang solih-solihah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, bagus nasib, bagus milik, husnul khotimah. Yang sama-sama saya banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Ibu Iin, Ustazah Nisa beserta jajarannya. Kita doakan juga semoga sehat walafiat, panjang umur lagi dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan, keistiqomahan, rezekinya juga selalu berkah, melimpah, dan mudah-mudahan keluarganya nasibnya bagus-bagus, miliknya bagus-bagus, husnul khotimah. Yang saya sangat cintai juga ibu-ibu semuanya, kita doakan juga yang terbaik, doa yang paling baik. Mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min yang di usia senjanya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya ibadah, nikmatnya iman dan Islam, bahagia dunia dan akhirat, rezekinya tidak pernah putus bagaikan sungai yang mengalir terus deras hingga akhir hayat, husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan al-alamah al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, wa khususan Abah Haji Taufiqul Hakim, wa khususan Jam'iyah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kalau baca Fatihah jangan buru-buru, pelan-pelan aja, karena semakin tartil. Kata Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil itu maksudnya jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sedang, itu namanya tartil. Dan sesuai dengan tajwid, makhorijul huruf, sifat-sifatul huruf. Ba dibaca ba, ibu belajar. Hujan, enggak ya? Hamzah. Kalau hujan ibu-ibu udah buru-buruin. A, hamzah, a dibaca a. A, i, u, itu hamzah. A harokat fathah. Fathah itu berarti fathah terbuka. A.
Kalau harokatnya fathah mulutnya dibuka. A. Nah, nanti ibu-ibu kalau belajar tahsin kan harus praktek. A. Kalau bacanya kasroh, kasaro itu meringis, berarti ditarik bibirnya. I. Jangan i gini. Bukan gitu. I. Meringis, tarik bibirnya. I. Kalau u dommah. Dommah itu domun, dihimpun. U monyong. U. A. I. U. A buka. A fathah. A. I. U. Ba. Kan gitu. A. I. U. Ba. Nanti dalam ilmu tajwid u. An. Ani. A. Naminal. Mo. Ni. Ma. I. An. Ani. A. Dibuka tuh mulutnya. Kalau ba adanya di bibir. Ba rapat. Ba. Bi. Bu. Bab. Ba. Bi. Bu. Bab. Ada kol-kolahnya, pantulan. Bab. Ba. Bi. Bu. Bab. Bu. Bam. Bani. Bab. Naminal. Itu dulu aja. Ba. Bi. Bu. Bab. Nanti tak. Tak itu adanya di sini nih, Bu. Tak. Nih, ada ibu punya gigi seri. Yang atas, ada yang bawah. Kalau tak adanya ujung lidahnya di gigi seri yang atas. Di belakang gigi seri yang atas. Tak. 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 Ibu punya gigi kan? Ini gigi seri yang atas nih. Belakangnya nempel nih. Ujung lidah nih nempel ke gigi seri yang atas. Nih belakangnya. Tak. Ta. Ti. Tu. Bats. Ta. Ti. Tu. Bats. Tak. Tak. Nih. Saya kalau sama anak-anak tuh bawa gigi-gigian biar ada contohnya. Nanti kapan-kapan belajar. Tak. Tak. Ta. Ti. Tu. Bats. Kalau fa gigit. Fa digigit. Gigit. Ujung lidahnya ada di bawah gigi seri yang atas dan bawah. Ini apa namanya, digigit. Fa. Kalau ta tadi di belakang gigi seri atas. Ta. Kalau sa digigit. Fa. Ti. Tu. Bas. Digigit. Fa. Jadi kalau beda-beda kan. Kalau a di halki. Halkinya, huruf halkinya yang dalam ini nih. A sama h. Nanti yang tengah a ain. A sama h kecil. H. Nanti yang ujung h sama g. Nah, nanti belajar satu-satu. A. Ba di syafatain. Bibirnya rapat. Ba ya dirapetin. Ba. Kalau ta tadi ujung lidah adanya di belakang gigi seri nempel yang atas. Ta. Ti. Tu. Bats. Kalau ta digigit. Sa. Ti. Tu. Bats. Nah, nanti belajar baca Quran gitu. Sa sambil diiniin. Walaupun udah nenek-nenek kan baca Qurannya sambil diperbaiki pelan-pelan. Sa ya, sa. Kalau ja adanya di lidah. Ja. Ini mah ja paling gampang. Kayak ibu ngomong jajan. Ja. Gampang kan? Hanya ketika dia sukun atau dia waqaf ada qalqalah. Ja, ji, ju, baja. Ja, ji, ju, baja. Ada qalqalahnya kalau dia sukun. Nanti ada lagi ha. Ha adanya di tengah. Ha. Ha, he, hu, bah. Ini adanya ha yang kayak gini nih, Bu. Yang apa tuh yang
Kayak enggak kalau ada babah. Oh, yang ada perutnya. Nah, ha adanya di tengah sini, tengah tenggorokan. Ha lembut. Ha sama kayak a, ain. A itu ha, cuman ini ha. Ha, hai, hu, bah. Nanti kha adanya di ujung tenggorokan tuh yang atas tuh dekat dengan mulut. Kha baru sampai kha. Pelan-pelan. A hamzah dulu. A I U. Sekarang ba bi bu. Sekarang ta. Tadi ujung lidahnya di belakang gigi seri atas. Ta ti tu. Fa digigit. Fa gigit. Fa si su digigit. Fa si su. Bukan sa. Kalau sa yang begini, sin, sa, ya. Kalau yang ada titiknya 3, sya. Yang sin tapi ada titiknya 3, sya. Ada namanya tafashi. Ada tafashi itu ada angin yang keluar. Tafashi, sya. Beda nih. Kalau ini yang kayak perahu titik 3, ya. Ini kalau yang kayak perahu titik 3. Ibu-ibu mah udah gak kelihatan. Kalau anak-anak kan biasa pakai bawa speedo. Nih, kalau yang kayak perahu, sa itu digigit. Sa, abis a, ba, ta, sa gigit. Sa gigit. Sa yang abis ta tuh, sa gigit. Ya, sa gigit. Kalau yang sin yang ada giginya tuh, yang begitu, itu sa, nggak digigit. Sa nggak digigit, ya. Kalau yang ada titiknya 3, sya. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bis itu bukan sa ya, tapi sin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit sambil dibenerin baca Qur'annya. Kalau ngaji tahsin kan lama, harus praktek satu-satu tuh. Paling nggak bareng-bareng begini. Nanti dijadwalin lah, kita ganti-ganti kali ya. Sebulan sekali tahsin ya. Tahsin bawa Qur'annya, siap? Ibu mau belajar tahsin? Mau? Bawa Qur'annya nanti. Berarti jadwalnya kan Auma minggu pertama. Abis minggu pertama kita tahsin, baru kajian-kajian gitu-gitu ya. Biar sambil memperbaiki bacaan Al-Quran. Mau gak kalau disuruh baca? Yang mau aja deh. Nanti bareng-bareng aja. Nah, bawa Qur'annya nanti minggu kedua insya Allah. Iya, kalau sendiri-sendiri ntar besok nggak mau lah, mau aja. Udah bareng-bareng aja. Tapi kalau bareng-bareng mah bener semua. Ya, kalau bareng-bareng mah bener semua. Ya nggak apa-apa deh, namanya juga emak-emak ya. Ya udah, bareng-bareng aja nggak apa-apa. Bawa Qur'annya. Nanti insya Allah minggu kedua kita sambil selingi tahsin. Bawa ikram boleh, punya ikram ibu-ibu. Mau dari ikram sama Quran aja lah udah ibu-ibu. Quran aja ikram sama TPA nih. Quran aja juz 30 juz amma, nanti sekaligus belajar tafsirnya. Saya buat tafsir nanti. Ya, jadi ibu-ibu sekaligus belajar makna Al-Quran. Ini misalnya dari surah Fatihah dulu. Nanti ibu belajar bacanya, plus nanti kita belajar tafsir. Tafsir itu berarti terjemah dan penjelasan daripada Al-Quran. Siap mau? Siap. Minggu kedua ya, insyaallah. Biar nanti juz ammanya paling enggak itu juz amma, An-Nas sampai An-Naba plus ditambah Al-Fatihah yang biasa dipakai di sholat. Ya, kita lanjutkan sekarang sebentar aja nih. Kita masih masuk bab zakat.
tapi ini tentang asnafnya. Siapa saja sih orang, kategori orang yang berhak menerima zakat? Ini ibu-ibu harus paham. Jadi seandainya tidak ada amil yang mengumpulkan zakat, ibu kalau sudah paham bisa langsung zakat kepada asnaf ini. Bu, kalau seandainya ibu nggak pakai amil zakat nggak apa-apa, nggak harus ke ustadz, nggak harus ke masjid, tapi ibu langsung ke fukoronya atau ke asnafnya nih, boleh kalau ibu paham. Ya, kalau tidak paham lebih baik ke amil, basnas. Ada lagi di sini apa? Yang biasa ngumpulin zakat di Semanan. Oh, di masjid boleh juga. Atau kita mah di Indonesia tuh yang resmi namanya basnas, ya, atau LAZ, lembaga amil zakat atau basnas tuh, ya. Ada badan amil zakat. Kalau nggak paham lebih baik ke amil, basnas atau lembaga amil zakat yang disediain di wilayah. Kalau ibu paham, ibu bisa langsung ke asnafnya, zakatnya bisa langsung ke orang yang berhak menerima zakat. Kalau ibu tahu dia adalah asnaf atau dia adalah kategori orang yang berhak menerima zakat. Jadi ibu udah pinter nih, nggak harus pakai ustaz, nggak harus pakai amil, bisa sendiri. Tapi agar terorganisir memang baiknya ke lembaga amil zakat. Agar apa? Agar nanti 8 asnaf ini rata semua kebagian. Karena kalau ibu masing-masing nanti semuanya misalnya senengnya sama orang miskin ini nih, semuanya seneng sama orang miskin ini, akhirnya orang miskin yang ono nggak dapet gitu. Jadi memang lebih bagusnya agar terorganisir di lembaga amil zakat agar semua kebagian. Tapi seandainya ibu punya saudara yang memenuhi kategori ini, ibu bisa langsung, namanya saudara ibu ya, misalnya yang terdekat saudara ibu sendiri, ibu bisa langsung zakat kepada orang yang berhak ini. Siapa aja? Nanti di dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shodaqatu lil fuqara. Jadi hanyasannya pakai innama, hanyasannya. Jadi ibu ini zakat nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang tetangga ibu zakat pada tetangganya itu, padahal tetangganya nggak memenuhi kategori yang 8 ini. Karena di sini pakainya innamas shodaqah, hanyasannya shodaqah. Yang dimaksud shodaqah nanti dalam tafsir dikatakan adalah shodaqah yang wajib, yaitu zakat. Bu, ada shodaqah nawafil, shodaqah sunnah, ya. Shodaqah sunnah tuh infak, amal jariah, terus ibu kasih sedekah siapa aja lah boleh, itu sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah wajib namanya zakat, itu hanya untuk golongan-golongan tertentu, tidak boleh ke sembarang orang, ya. Pertama siapa? Lil fuqara'i, untuk siapa bu? Al fuqara, yaitu orang-orang fakir. Nanti dikatakan orang-orang fakir itu wal faqiru walladzi laisa lahu mal. Orang fakir itu siapa tuh orang fakir? Walladzi, yaitu dia yang laisa lahu mal. Dia yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya pemasukan uang. Dan dia juga tidak punya qudrah, tidak punya kuasa atau tidak punya kemampuan alal kasbi, atas berusaha. Contohnya fuqara nih bu, contohnya kalau di sekeliling kita, fuqara itu yang gak ada pemasukan dan dia gak punya usaha atau gak punya kekuatan, kemampuan untuk berusaha. Orang sakit, tuh orang sakit dia gak bisa kerja, dia lumpuh, mau dia muda, mau dia tua, mau dia anak-anak, pokoknya kalau dia sakit
nggak bisa kerja, nggak ada pemasukan, namanya dia fukoro. Dia lemah. Atau bisa juga fukoro ini dikatakan dia kuat. Dia udah berusaha nyari pekerjaan tapi nggak dapet. Udah berusaha nyari kerja, bukan males. Beda ya Bu ya? Kalau males kerja sama orang yang nggak dapet pekerjaan, beda kan? Nah, orang yang nggak dapet pekerjaan bukan karena males, ini juga termasuk dari fukoro, boleh menerima zakat. Jadi yang pertama dia lemah secara harta, artinya dia nggak ada pemasukan, ya, nggak ada pemasukan harta karena dia sakit, atau nggak ada pemasukan harta karena memang dia nggak dapat kudroh, dia nggak punya kemampuan untuk mencari pekerjaan, nggak punya link, atau pokoknya dia udah usaha, udah nyari-nyari tapi nggak dapat, maka dia juga disebut fukoro. Termasuk duafa. Duafa juga nih, misalnya nenek-nenek, kakek-kakek udah nggak kuat kerja, Bu. Nenek-nenek, kakek-kakek udah nggak kuat kerja, atau janda udah nggak ada suaminya, nggak kerja, susah kerja karena sudah sepuh, maka bisa juga dikatakan sebagai fukoro. Kalau jandanya masih kerja, tapi dia ada pemasukan, ya, dia ada pemasukan tapi kurang, nanti namanya baru miskin. Yang pertama fukoro tuh. Yang kedua wal masakin. Siapa masakin ini? Nanti aswan fusani, kategori kedua adalah al masakin, yaitu orang miskin. Orang miskin ini siapa? Wal miskin walladzi la yakfi dakhluhu bihum. Nah, ini apa namanya? Al masakin. Orang-orang miskin itu dia yang tidak cukup dakhluhu, pemasukannya. Apa ini? Bikharjihi, dengan pengeluarannya. Artinya gini, orang miskin itu adalah orang yang dia punya pemasukan tapi tidak cukup dibanding dengan pengeluarannya. Jadi orang miskin ini beda sama fukoro. Kalau fukoro memang nggak ada pemasukan. Kalau miskin ada pemasukan, tapi ternyata kebutuhannya lebih banyak dibanding dengan pemasukannya. Pemasukannya berapa? Tergantung, karena setiap orang ada yang pemasukannya banyak, kebutuhannya lebih banyak. Misalnya dia gajinya sih gede, misalnya udah lebih dari UMR, tapi tanggungannya juga banyak, melebihi daripada gajinya, maka dia juga bisa menerima zakat, dikatakan orang miskin. Yang ketiga siapa? Wal amilin alaiha, yaitu adalah orang-orang yang mengumpulkan alaiha, atasnya zakati. Orang amil, kalau di sini dikatakan ason putalis al amiluna. Yang ketiga, kategori ketiga adalah amil, orang-orang yang mengumpulkan zakat tadi, basnas, orang-orang yang kerja tuh di basnas, atau orang-orang yang kerja dia memang atas usahanya, jeripayahnya dia mengumpulkan zakat, panitia zakat. Nah, itu juga termasuk amil. Misalnya Majelis Ta'lim Sukari Al-Mu'min mau ngadain ngumpulin zakat. Nah, ini pengurusnya punya apa namanya, berhak, dia namanya amil. Tapi ingat, amil di sini nanti kalau menurut surat keputusan Basnas yang di Indonesia, Bu ya, yang di Indonesia dia itu jatahnya 1/8. Kan tadi golongan orang yang berhak menerima zakat ada 8. Amil ini 1/8. 1/8 itu berapa? Ada yang mengatakan 1/8 itu kalau kita dibanding 100%, coba ibu hitung. 100%, kalau 1/2 kan 50%. Ya, kalau 1/4 25%.
Kalau 1/8 dibagi lagi 12,5%. Paham nggak Bu? Ya, jatah amil segitu. 12,5% itu maksimal. 1/8. Ada yang mengatakan di antara 10 sampai 15% maksimal. Atau kalau menurut SK Basnas 1/8 itu berarti 12,5%. Kalau misalnya zakatnya terkumpul 10 juta, Bu, zakatnya terkumpul 10 juta, berarti 12,5% berapa? 1.250.000. Maka 1.250.000 itu jatahnya amil. Ya, pokoknya 1/8 atau sama dengan 12,5%. Jangan mentang-mentang amil udahlah setengahnya gitu. Waduh, masa ntar buat orang miskin dan sebagainya tinggal setengahnya lagi habis. Padahal ada 8 golongan kan, maka ini 1/8 ya. Nanti ibu-ibu nih yang jadi amil nih harus paham. Pengurus mau ngadain nanti Ramadan besok amil zakat, nah harus paham. Berarti kalau dihitung semuanya dapat berapa, dia hanya boleh buat gaji amil 1/8. Apa namanya? Ibaratnya mah uang lelah gitu, uang capek, bukan gaji sih. Apa ya? Emang dia berhak capek karena dia usaha tadi mengumpulkan zakat. Apalagi kalau amilnya juga orang miskin, kan bisa nggak dapat tambahan? Jatah amil beda, jatah miskin beda, bisa juga. Tapi kalau amilnya orang kaya cukup dia 1/8. Kalau amilnya nggak mau nerima, ya nggak apa-apa juga, diikhlasin buat yang lain aja. Monggo, lebih bagus lagi kan, dia dikatakan sedekah aja. Jadi dia nggak ngambil zakat dia, nggak ngambil jatahnya dia. Nah yang keempat siapa? Wal mu'allafati qulubihim, yaitu mu'allaf yang hatinya tuh yang condong, masih condong. Yang baru masuk mu'allaf itu berarti orang yang baru masuk Islam. Al mu'allafatu qulubihim alal Islam. Nah, ini yang hatinya masih lunak di atas Islam, artinya masih belum terlalu paten gitu Bu, belum terlalu kenal banget sama Islam. Maka untuk solidaritas dia juga dapat jatah zakat. Walaupun mualafnya orang kaya, ya nggak apa-apa, karena dia ada jatahnya. Kalau mualafnya orang miskin, ya berarti bisa nggak nambah lagi? Bisa aja, tapi kan harus disesuaikan dengan apa nih, orang-orang di sini udah kebagian semua belum gitu. Kalau misalnya udah kebagian semua, dia dapat jatah double nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada orang yang nggak kebagian, berarti cukup 1. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungannya. Yang keempat, as-sunful khamis, yang kelima, yaitu al-arqa. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wafir riqabi. Wafir riqab itu berarti adalah budak. Al-arqa, budak-budak. Ini budak-budak ini kalau setelah Islam masuk sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi budak ya Bu ya. Tapi kalau mau ditafsirkan, dikiaskan, budak ini kan dia orang yang tidak merdeka Ibu ya. Artinya dia masih terkekang oleh tuannya. Kira-kira walaupun tidak ada budak di Indonesia, tapi masih ada nggak yang dia ibaratnya kita kiaskan dia seperti budak? Masih ada nggak Bu? Kira-kira siapa misalnya? Kalau misalnya kita ngirim TKW, itu kira-kira sama tuannya dikekang nggak? Ada nggak? Ya, ada nggak dikekang, gajinya nggak dikasih-kasih. Nah bisa jadi dia juga walaupun bukan budak, tapi statusnya bisa dikiaskan sebagai budak atau bisa penerima
zakat. Misalnya gini, dia gajinya gede, TKW gitu ya, TKW bukan TNI, nanti beda lagi, nanti suaminya beda. TKW, dia gajinya gede kan, misalnya, tapi nggak dikasih-kasih, tuannya jahat. Nah, maka juga dia berhak menerima zakat. Jadi nanti di sini walaupun secara lafaz di sini budak yang tidak merdeka, tapi bisa dikiaskan ke yang lain. Yang keenam, as-sunfus sadis al-gharimuna, yaitu orang-orang yang berhutang. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Nanti orang-orang yang berhutang ini, Bu, orang-orang yang berhutang ini adalah dia diusahakan utangnya bukan karena maksiat. Bukan karena maksiat tuh bukan karena judi online, bukan karena main slot, apalagi tuh, bukan karena dia beli narkotika, bukan karena dia narkoba, bukan karena dia beli minuman keras. Nah, jadi orang gorim di sini, misalnya ibu punya utang, anak ibu sekolah butuh motor gitu ya, ibu ngutang motor, gak bayar-bayar lagi gitu kan, karena uangnya pemasukannya hanya cukup untuk makan, untuk sekolah, ini utangnya gak bayar-bayar, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat ya. Beda halnya orang yang berhutang, misalnya gini, ada sekarang pengusaha itu berani main utang gede, Bu, tapi dia hartanya banyak. Ya kan kalau orang-orang Cina mau usaha biasanya dia ngutang dulu, utangnya banyak. Nah, kalau diakumulasikan dengan hartanya untuk membayar hutang ada lebihnya, itu nanti bisa jadi dia belum berhak untuk menerima zakat, kecuali ketika diakumulasikan ternyata untuk membayar hutang itu hartanya habis, maka dia bisa dikatakan orang yang berhak menerima zakat. Karena fenomenanya beda dengan zaman dulu. Jadi zaman dulu baginda Rasul itu orang yang hutang itu memang dia nggak punya harta gitu, memang dia nggak sanggup untuk membayarnya. Tapi kalau zaman sekarang hutang itu disengaja, Bu. Banyak kalau orang mau usaha itu biar apa ya? Kalau hutang tuh biar dia pajaknya nggak gede, maka dia berhutang. Nah, nanti makanya diakumulasikan dengan harta yang dia punya sekarang. Gitu. Kalau memang habis untuk bayar hutang, maka dia berhak menerima zakat. Tapi kalau masih banyak, masih melimpah, walaupun dia punya hutang, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ada lagi misalnya, yang ke berapa, Bu? 7. Ason kusabi, yaitu al-buzah. Al-buzah kalau dalam di sini tuh. Kalau di dalam firman Allah dikatakan wa fi sabilillah. Al-buzah itu orang yang sedang berperang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Masih ada, Bu, ya di Palestina. Kalau di Indonesia ada nggak orang yang sedang berperang di jalan Allah? Fi sabilillah. Nanti di sini fi sabilillah kan di jalan Allah, Bu. Nanti dia orang-orang yang memang dia memerangi untuk niatnya untuk fisabilillah di jalan Allah. Artinya perang bukan untuk harta benda atau bukan untuk sebagainya. Kalau untuk misalnya negaranya, memperebutkan negaranya, termasuk nggak fisabilillah? Termasuk, karena hubbul waton minal iman, termasuk. Kecuali untuk pribadinya, ibu perang sama tetangga merebutin tanah, itu beda lagi kan. Ada kan sekarang perang tanah, beda lagi. Kalau perang merebutkan negara itu termasuk dalam agama fisabilillah.
Atau perang membela Islam, itu juga fi sabilillah. Atau perang menjaga kehormatan Islam, kehormatan negara, kehormatan sesuatu yang untuk maslahat banyak orang, itu juga termasuk fi sabilillah. Nah, kalau di Ibu ke Mekah, Bu, itu di di Jabal Uhud ya, itu banyak tuh sabilillah gitu kan. Ya, sabilillah. Dia sabilillah ngapain? Orang tangannya aja kepotong gara-gara mencuri gitu kan. Sabilillah. Atau misalnya sabilillah di sini juga bisa dikatakan orang yang memang sedang berada di jalan Allah. Nanti mirip-mirip dengan Ibnu Sabil, As-Sunfut Thamini Ibnu Sabil, wa bani sabil, anak yang berada di jalannya maksudnya jalan Allah, sama orang yang sedang belajar tuh. Ibu punya anak SD, anak SMP, SMA, anak santri, anak mahasiswa, itu termasuk Ibnu Sabil. Boleh dia nerima zakat. Malah kalau Ibnu Sabil di sini yang lagi belajar, itu lebih bagus dikasih zakatnya untuk belajar, Bu. Ibu kalau zakat mal itu punya harta lebih buat mondokin saudara yang miskin, atau buat nyekolahin saudara yang miskin, itu bagus, lebih bagus investasi daripada hanya dikasih jajan. Kalau hanya dikasih jajan udah habis. Tapi kalau dikasih investasi pendidikan, nanti dia bisa jadi kerja sendiri gitu. Nah, itu terakhir fisabilillah. Apa Ibnu Sabil? Ada yang mau ditanya, ibu-ibu nggak usah banyak-banyak. Nanti besok sekali lagi insyaallah pertemuan yang akan datang. Jadi mau belajar tahsin. Ini kan ada yang suaranya bagus juga, nanti boleh saling sharing lah kita ya. Karena kalau tahsin itu nggak bisa ibu dengerin aja, harus praktek. Ngomong ya ngomong, masa dengerin aja, itu doang belajar. Tapi kalau yang malu-malu ya bareng-bareng nggak apa-apa. Insya Allah kita belajar bukan tahsin lah, kalau tahsin doang nanti ibu-ibu berkabung. Tahsin plus tafsir gitu ya, sambil kita bahas tafsirnya, penjelasan ayat. Ibu-ibu ada yang mau nanya, monggo. Saya ada titipan materi dari suami saya sedikit. Jam berapa nih? Sedikit lah, dikit doang. Jadi udah mau hujan ya Bu ya? Nanti ibu jaga aja ini, jaga titipan sedikit pesan. Ibu sebagai wanita dijaga 4 hal ini. Yang pertama jaga sholat 5 waktu. Yang kedua jaga puasa Ramadan, ya, puasa wajib. Yang ketiga jaga kemaluan. Jaga kemaluan tuh berarti jaga akhlak, jaga adab. Karena zaman sekarang Bu, zaman sekarang nih ibu kalau buka TikTok, Masya Allah, yang viral duluan tuh. Padahal kita nggak mau buka, tapi ternyata pas dibuka, apa tuh? Janda pakai dasarnya di atas dengkul, di atas paha, joget-joget, terus kelihatan itunya apa? Ya, niatnya buat nyari duit, boleh nyari duit, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan ikut-ikutan. Ini janda di Semarang, jangan ikut-ikutan. Ya, auratnya kebuka, joget-joget depan kamera, itu laki-laki yang melihat syahwatnya tuh ini pasti. Laki-laki apalagi udah punya istri, ngeliatin punya istri orang gitu kan, ngeliatin janda apa tuh, janda herang, itu kan dosa. Bukan laki-lakinya doang yang dosa, itu berarti yang joget-joget itu dia siapa, ribuan laki-laki yang melihat dengan syahwat. Dosanya juga untuk dia tuh yang menimbulkan syahwat. Emang sengaja biar laki-laki demen gitu.
Jangan ya. Jadi jaga kemaluan. Yang keempat, taat kepada suami. Ini insya Allah sesuai dengan hadis baginda Rasul. 4 ini adalah insya Allah termasuk wanita yang dirindukan surga. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kemaluan. Kemaluan tuh aurat, kemaluan tuh akhlak ya, dijaga. Jangan sampai lagi zamannya viral, ikut-ikutan yang viral. Kadang-kadang yang viral itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau ibu baca Quran di TikTokin gak apa-apa deh. Atau ibu maksudnya masih bergoyang yang punya adab ya. Artinya misalnya senam gitu ya. Senam itu kan buat kesehatan. Masih punya adab, masih tertutup silakan. Tapi jangan diumbar tuh auratnya gitu ya. Tapi jangan juga untuk tadi sampai menimbulkan syahwat laki-laki. Jaga kemaluan. Yang keempat, jaga taat kepada suami. Kalau nggak punya suami, kepada Allah, pada orang tua, ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita baca doa dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwalil muhtahimin ya rabbi bil mustafa pikiran jahat. Kalau kata Habib Umar, amalannya ibu dengakin wajah ke langit, bilang Allah, lam jalalannya dipanjangin, Allah, Allah. Jadi kalau sekarang tuh orang bisa frustasi, bisa narsis, bisa depresi. Itu penyakit orang zaman sekarang bu. Narsis, depresi, frustasi. Penyakit zaman now tuh. Narsis, depresi, frustasi. Kalau kita lagi begitu, dengakin galas Allah, Allah. Jadi saya sebenarnya ada zikir tauhid nih, nanti kapan-kapan saya bagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadikan manfaat bagi kita dan dapat kita amalkan, kita jalankan.